Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Puji, tetap di Pupu Channel. Pada kesempatan kali ini Ustazah Puji akan membahas soal tematik materi PKN tema 1. Nah, untuk memulai pembahasan kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, berikut ini manakah contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada lingkungan masyarakat adalah titik-titik. A. Menghormati keluarga. B. Menghormati wali murid. C. Berbakti kepada guru. D. Rukun terhadap tetangga. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Tentunya berarti di lingkungan rumah kita ya, bukan keluarga, karena kalau menghormati keluarga ya, itu berarti di lingkungan keluarga. Sedangkan menghormati wali murid itu lingkungan sekolah. Sedangkan berbakti kepada guru itu juga sekolah. Jadi jawabannya adalah D, rukun terhadap tetangga. Kita lanjutkan di nomor 2. Di nomor 2 di situ terlihat berikut ini manakah nilai yang sesuai dengan kandungan pada sila pertama Pancasila. Kita tahu bahwa sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berhubungan dengan agama yang kita anut. Dari jawaban A, B, C, D, kita lihat ya. A. Menjaga persatuan dan kesatuan. Nggak ada ya, nggak berhubungan dengan sila 1. Kemudian yang B, perbedaan hak dan keinginan. Ini juga tidak berhubungan dengan sila pertama. Yang C, menghargai hak berpendapat orang lain. Ini justru di sila keempat ya, tentang musyawarah. Jadi kalau kita membahas tentang musyawarah, menghormati pendapat, voting, dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan musyawarah mufakat, maka itu berhubungan dengan sila keempat. Dan yang D, menjaga kerukunan antar sesama umat beragama, maka jelaslah jawabannya adalah D, karena ini masih berhubungan dengan kesulitan untuk menyeberangi jalan raya. Sebagai anak yang berakhlak baik, Ferdi lalu menolong nenek tersebut untuk menyeberangi jalan. Perilaku yang ditunjukkan oleh Ferdi adalah salah satu wujud dari cerminan pelaksanaan Pancasila, tepatnya sila keberapa. Nah, di sini terlihat bahwa Ferdi mau menolong ya, menolong sesama. Jadi ada 5 sila ya dalam Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maka jelaslah berhubungan dengan agama, toleransi agama, dan lain sebagainya. Sila kedua berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Itu sila berapa? Ya, itu sila kelima, bukan sila kedua ya. Sila kedua berbunyi gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua itu berhubungan bagaimana kita menolong sesama manusia jika ada kesusahannya, karena manusia itu makhluk sosial. Sila ketiga berhubungan dengan rasa persatuan, rela berkorban, dan cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Sedangkan sila keempat tentang musyawarah mufakat, pendapat, toleransi berpendapat. Kemudian yang kelima itu tentang keadilan di lingkup keluarga, rumah maupun sekolah. Jadi jelaslah bahwa perilaku Ferdi yang menolong sesama itu masuk dalam sila kedua. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Kita lanjutkan di nomor keempat. Di nomor 4 ini membahas di bawah ini yang termasuk dari sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada lingkungan keluarga. Jadi kita lihat, kalau keluarga itu terdiri dari siapa saja?
ada orang tua, anak ya, ada orang tua dan anak. Jadi yang ada hubungannya dengan orang tua. Kita lihat pilihan nomor A, menghormati orang tua. Nah, ini sudah ada orang tuanya. Jelas jawabannya adalah A. Kita pastikan B, C, D salah. Kita lihat B, menghormati kawan yang berbeda agama. Nah, ini jelas lingkungan ya. C, menjaga hubungan dengan kawan. Ini juga bisa lingkungan atau sekolah. D, ikut bekerja bakti. Ini jelas sekolah, lingkungan ya. Dan adalah A, Pancasila termasuk atas persatuan. B, sila-silanya adalah ajakan untuk bersatu. C, Pancasila merupakan gagasan yang nomor 1. D, bersama Pancasila Indonesia dapat bersatu. Di sini Pancasila sebagai pembina persatuan dan kesatuan. Artinya di dalam sila-silanya mengajak kita untuk bersatu. Jadi jawabannya adalah B. Masih semangat anak-anak? Kita lanjut ya di nomor 6 ya. Rudi merawat kucing peliharanya dengan baik. Rudi menyadari bahwa kucing juga ciptaan Tuhan. Jadi dia tidak berbuat semena-mena terhadap hewan miliknya. Rudi bersyukur telah memiliki kucing peliharaan. Hal yang dilakukan Rudi mencerminkan Pancasila sila keberapa? Nah, di sini Rudi bersedia merawat kucing, makhluk hidup. Jadi sila 1 tentang agama, sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya adalah B yang kedua ya. 7. Pak Jaya ingin mendirikan peternakan sapi di samping rumahnya. Sebagian warga menolak karena khawatir akan menimbulkan polusi udara karena baunya. Pak Jaya bersikukuh tetap mendirikan peternakan sehingga warga menjadi cukup kesal. Sikap Pak Jaya tersebut tidak mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu tentang A, mengutamakan musyawarah, B, berbuat adil terhadap rakyat, C, mengedepankan kemajuan masyarakat, D, berbuat dengan percaya diri. Nah, kalau kita lihat pilihannya yang mendekati dan yang benar adalah A, karena Pak Jaya tidak mau bermusyawarah tentang pendirian peternakan. Mestinya Pak Jaya bermusyawarah dulu dengan tetangganya ya, agar tidak merugikan tetangga yang lain. Kita lanjutkan di nomor 8. Ali, Bayu, dan Karisma mengikuti lomba kicau burung di desanya. Ada peserta yang ikut. Akhirnya lomba tersebut dipenangkan oleh Bayu. Sikap Ali dan Karisma tetap menghargai. Sikap para peserta itu dalam tetap menjaga kerukunan merupakan cerminan sila Pancasila yang ... Berarti ini menghormati keputusan juri. Kalau menghormati pendapat, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya, berarti itu berhubungan dengan sila keberapa? Coba. Ya betul, sila keempat. Kita lanjut ke nomor 9. Saling menghormati agama, teman, walaupun beda-beda, termasuk pencerminan nilai Pancasila, yaitu sila pertama ya. Jadi ini berhubungan dengan agama, jadi jawabannya adalah sila pertama. Berikut ini adalah sikap yang mencerminkan penerapan sila ketiga Pancasila, kecuali ya. Di sini optionnya A, beribadah sesuai agama. Kalau beribadah sesuai agama itu sila keberapa? Ya, karena berhubungan dengan agama dan keyakinan kita, berarti masuk dalam sila pertama. Yang B, menjaga kerukunan di dalam kelas, masuk sila ketiga. Berbuat adil terhadap sesama, ini mestinya masuk di sila
3 juga ya, bermusyawarah sila keempat. Nah, ini soal ini kecuali berarti kan yang tidak ya. Yang tidak ini bukan kecuali ya mestinya ini ya. Jadi jawabannya B. Jadi kecualinya ini mestinya soalnya keliru ya, berarti nih ya anak-anak. Jadi nih berikut ini adalah sikap yang mencerminkan penerapan sila ketiga Pancasila adalah seperti itu ya. Jadi jawabannya B. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai di nomor berapa ya nih ya? Ada gambarnya karena tadi gak ada gambarnya. Jadi ustazah mencarikan yang ada gambarnya. Nah, ini. Perhatikan gambar dan di situ terlihat ada sekumpulan beberapa orang ya, kayaknya satu desa gitu. Saat mereka membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar desa mereka. Berdasarkan gambar di atas termasuk cerminan sila ke titik-titik ya. Kalau kita lihat berarti jawabannya adalah sila kelima ya tadi ya. Kemudian kita masuk ke gambar tersebut. Gambar berikutnya ya. Gambar tersebut di sini terlihat gambar pada saat Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, bermusyawarah ya. Bermusyawarah dengan golongan muda dan golongan tua saat perumusan teks proklamasi. Berdasarkan gambar di atas termasuk cerminan sila keberapa? Nah, di situ kan ada musyawarah ya. Jadi jelaslah bahwa gambar tersebut berhubungan dengan sila keempat. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Pras ingin mendirikan peternakan kambing di lahan miliknya yang berada di Desa Sukamakmur. Pak Pras mengumpulkan warga sekitar lahan miliknya untuk meminta pendapat terkait hal tersebut. Warga tersebut ternyata tidak menyetujui adanya peternakan kambing di dalam wilayah dalam desa. Pak Pras pun menerima keputusan warga dengan bijaksana. Sikap Pak Pras tersebut mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah dan menjaga persatuan warga ya. Ini jawabannya ya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lihat soal berikutnya. Perburuan liar dilakukan manusia selain telah mengancam terjadinya kepunahan hewan, hal itu juga ternyata tidak mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila ke titik-titik. Nah, kalau berburu kan berarti jahat ya kepada hewan atau makhluk Allah, maka itu masuk dalam sila kedua ya. Lanjutnya, jika kita bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, maka kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan lebih. Jadi kalau kita melakukannya bersama-sama dengan teman, dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar, maka pekerjaannya akan mudah dan ringan. Jelas ya? Contoh kegiatan di rumah yang termasuk cerminan pola hidup bersih dan sehat seperti titik-titik. Menonton televisi bersama keluarga ini kerukunan ya. Membantu ibu masak di dapur itu adalah bukan mencerminkan pola hidup bersih. Belajar mengerjakan tugas sekolah itu adalah kewajiban. Mencuci tangan sebelum dan sudah makan, nah ini merupakan pola hidup bersih. Apakah kalian sudah melakukannya setiap hari? Jadi anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini kalian harus senantiasa menjaga kebersihan ya, agar kita insya Allah sama Allah dilindungi agar terjauh dari penyakit yang saat ini lagi merebak di seluruh dunia. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kerjasama dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang sehat secara menyeluruh. Karena di dalam masyarakat, kebersihan dan kesehatan lingkungan
tidak bisa terjaga jika hanya dilakukan bersama-sama sama dengan berkelompok ya. Banyak orang itu merupakan bagian dari berkelompok juga. Jadi berkelompok itu pasti banyak orang ya. Tapi seorang diri itu berarti dia harus melakukan sendiri. Apa bisa? Tidak bisa, karena dalam masyarakat kita terdiri dari berbagai keluarga yang berbeda-beda. Jadi jelaslah jawabannya adalah seorang diri. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini diperlihatkan gambar ya. Ini gambar peta Indonesia, kemudian ditunjukkan budaya-budaya suku bangsa. Berdasarkan gambar di atas termasuk cerminan sila keberapa? Nah, ini sila keberapa? Apakah sila pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Di sini option jawabannya ada ketiga, kedua, keempat, kelima ya. Persatuan Indonesia. Jadi di situ jawabannya sila ketiga ya. Lanjutnya, sebagai manusia kita harus bersyukur karena adanya udara yang diciptakan Tuhan untuk kita sesuai dengan sila titik-titik. Di sini berhubungan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubungan dengan ketauhidan, berhubungan dengan agama. Berarti sila ke-1. Lanjutkan di soal berikutnya ya. Di bawah ini yang termasuk dari sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada lingkungan keluarga adalah, berarti dalam keluarga terdiri dari orang tua dan anak. Kita lihat yang ada orang tua atau anaknya. Dari jawaban 4 jawaban itu, jawaban yang paling tepat adalah menghormati orang tua. Lanjutnya ya, maksud dari Pancasila sebagai pembina persatuan dan kesatuan, tadi sudah kita bahas ya, bahwa sila-silanya merupakan ajakan untuk bersatu. Lanjut, Rudi merawat kucing peliharaannya, ini juga sudah kita bahas tadi ya, bahwa jawabannya apa? Ingat nggak? Ya betul, sila kedua. Nah itu tadi adalah pembahasan soal tematik tema 1. Setelah ini saya akan membahas juga soal tematik di tema 2. Tetap stay di Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan, dan jangan lupa jika pembelajaran ini sangat bermanfaat, silahkan share di link medsos kalian agar manfaat ini dapat dirasakan di semua anak-anak yang lain ya. Jangan lupa juga beri komentarnya. Apakah ada jawaban yang benar atau ada jawaban yang salah? Silahkan ditulis di kolom komentar. Atau kalian punya soal yang menurut kalian sulit untuk kalian boleh tanyakan. Sertakan jawabannya, atau kalau itu berupa isian atau pertanyaan, diketik saja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya balas ya. Dan jangan lupa subscribe channel Pupu Channel dan share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa klik juga loncengnya ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.